Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan AR Supriyadi. Ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan gaya gravitasi, dan subbab yang akan kita bahas kali ini adalah kuat medan gravitasi disimbolkan dengan huruf G kecil. Baiklah, kita akan menuju ke subbab yang pertama. Oke, kita masuk ke kuat medan gravitasi disimbolkan dengan huruf G kecil atau percepatan gravitasi bumi. Kan dalam hal ini besarnya kuat medan gravitasi yang dialami oleh benda yang diuji, ini benda yang diuji, sama dengan besar gaya gravitasi, sama dengan besar gaya gravitasi dibagi massa benda yang diuji. Jadi G kecil sama dengan gaya gravitasi dibagi dengan massa benda yang diuji. Nah, maka ini rumusnya adalah G besar M besar kali M kecil dibagi R kuadrat per M, sehingga ini hilang, muncullah rumus percepatan gravitasi bumi atau kuat medan gravitasi. G kecil M massa yang menguji dibagi R kuadrat, jarak keduanya dari pusat massa, dari pusat. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor, sehingga apabila ada dua atau lebih medan gravitasi yang mempengaruhi sebuah titik, maka cara menjumlahkannya kuat medan gravitasi tersebut menggunakan aturan penjumlahan vektor. Ini karena termasuk vektor. Ini vektor, Oke, kita lihat berikutnya. Problem pertama. Percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi di permukaan bumi, misalnya bumi ini 10 meter per sekon kuadrat. Berapa percepatan gravitasi pada titik B yang berada pada ketinggian R? Jadi jari-jari bumi itu R ini, jari-jari bumi itu R. Ternyata naik lagi, benda B itu setinggi R dari muka bumi, bukan dari dalam, ini memang R, ini juga R. Berarti B itu kalau dari pusat ada 2 R. Berapa percepatan gravitasi bumi di titik B? Kalau di titik A sudah tahu sekitar 10 meter per sekon kuadrat, Perbandingan aja paling gampang. G kecil di titik A ini di permukaan bumi dibanding G kecil di titik B ini sama dengan rumusnya G besar M besar per RA kuadrat. Ini jaraknya R, R kuadrat atau RA. Dibanding B, G M besar per RB kuadrat. Ini RB dihitung dari sini. GA dibanding GB sama dengan M-nya dicoret, G dicoret, akhirnya menjadi 1/RA kuadrat dibanding 1/RB kuadrat. Dan ini menurut matematika boleh B-nya taruh sana
A-nya taruh sana seperti ini ya. Oke, ini tadi GA 10 meter persegi kuadrat dibanding GB ya, GB yang mau dicari ini RB itu 2R kuadrat ya, berarti ini R ya, R kuadrat, R nya ini dicoret dengan R ini, berarti ini 2, ini 1, 2 kuadrat 4 ya, 1 kuadrat tetap 1, berarti perkalian suku tengah sama dengan suku tepi ya. Dan hasilnya adalah 10 dibagi 4 ya, perkalian ini ada 10, ini kali 1, jadi GB adalah 10 dibagi 4, ada 2,5 meter persegi kuadrat. Jadi G di sini tuh kecil ya, seperempatnya G di muka bumi ini ya, tuh. Oke, selanjutnya kita lihat problem kedua. Dua benda masanya sama, yaitu 10 kg, yang letaknya sebagai berikut seperti ini, A dan B ya. Kebetulan mereka jaraknya ya sama, ini jaraknya sama, dan dia membentuk sudut 120. Kita disuruh mencari resultan G di titik B, resultannya ya. Tuh. Berapa besar kuat medan gravitasi yang dialami oleh titik P? Cari GA sama dengan G MA per RP A, P ke A ya. Maka di sini isinya 10 dibagi 2 kuadrat ya. Hasilnya 2,5 G. Ini juga begitu diisi, ini 10 per 4 atau 2 kuadrat, isinya 2,5 G. Ini resultannya, ini GA kuadrat ditambah GB kuadrat tambah 2 kali GA kali GB cos 120, ini cos 120, cos 120 itu min setengah ya, berarti ini 0,25 G, 0,25 G, karena ini min maka bisa ini jadi min 2 0,25 G, 0,25 G, ini min setengah, setengahnya dicoret dengan ini, berarti 0,25 kali 0,25 G itu kuadrat, sama dengan di sini ya. Berarti ini dengan min ini ya, ini kan hilang dengan setengahnya ini. Maka tinggallah 0,25 G ya, 2 kali tapi ya, 2 kali, berarti ini 0,25 G dengan 0,25 G yang ada di sini, karena ini kuadrat ya, ini juga kuadrat kan, habis salah satu ini habis, tinggallah dia, karena dia di dalam akar, kuadratnya hilang, berarti GP nya itu 0,25 G ya, 0,25 G.
Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 ini dua benda A dan B. Jadi benda A dan B masing-masing 4 kg. Ini 4 kg dan 1 kg. Ini 1 kg. Dan kedua benda tersebut berjarak 30 cm. Ini jaraknya 30 cm. Di mana letak titik C? Ya, titik C ini di mana? Mesti di antaranya, ya. Terhadap benda A yang ditanyakan, di mana letak titik C terhadap benda A? Berarti ini benda A ini, berarti ini X. Titik C terhadap benda A di mana itu? Agar titik C memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0. Berarti G-nya di sini 0 karena pengaruh ke sana, ya. Dengan pengaruh yang sini tuh sama besarnya. Habis berarti pas titik C itu G-nya 0, ya. GC sama dengan 0. GA min GB, GA itu ke sana, min GB sama dengan 0, berarti GA sama dengan GB. GA sama dengan GB. GA itu sama dengan GB, ini A, ini B, ya. MA per X kuadrat, ya. Ini MB jaraknya 30 min X kuadrat. Jaraknya ini adalah 30 min X. 30 itu semuanya. Kalau hanya sampai di sini berarti kan 30 min X, ya. Itu sama dengan jaraknya dia. Jaraknya dia ini. Ini MA 4, di sini 4 per E kuadrat sama dengan MB-nya 1 per 30 min E kuadrat. Sama-sama diakarkan, berarti ini ada 2 per X, ya, enggak ada kuadratnya, ada. Terus 1 per 30 min X, maka nilai X-nya berapa, ya? Nilai X-nya ini ada 30 cm, 20 cm ini, ya, ada 20 cm. Itu jawabannya, ya. Dicari sendiri perkalian silang ini, ya, karena sudah berdiri sendiri, ya, boleh dikalikan silang. X-nya ketemu 20 cm. Problem yang keempat, di sekitar planet terdapat titik A dan B seperti gambar di bawah ini. Berapakah perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami oleh titik A dengan titik B? Yo, A itu sejauh R dari kulit, tapi dari pusat itu ada setengahnya, ada 3, ya. Setengah itu 1, setengah lagi, ya. Terus kalau dari B ke sana itu 2, ya, 2R. Ini R, ya. R berarti ini 3R. Ini 2R, ini R, berarti 3R. Kalau dia tadi ada setengah R, setengah R, setengah R, setengah R-nya ada 3, ya. Oke, kita jawab GA dibanding GB sama dengan G besar M per ROA, ya, dibanding G M besar per ROB. Maka ini boleh dibandingkan, maka G-nya boleh dicoret, hilang,
tinggallah 1, ini coret ya, tinggal 1. Ini perbandingannya boleh ini dikalikan 2, 1, 2, 3 ya. 1 berarti dikalikan 2 berarti ini 4R ya. 2R itu 4R, ini dikalikan 2 ya, maka diperoleh di sini hasilnya 3 kuadrat, sedangkan ini 6 kuadrat ya. 3 dengan 6 dibagi 1 kuadrat 2 kuadrat, berarti ini ada 1, ada 4. Boleh ini dinaikkan ke sana karena di bawah ya, ini dinaikkan ke sana karena di atas. Maka GA dibanding GB ada 4 dibanding 1 ya, ada 4 dibanding 1. Oke, problem tinggal 1. Kelima, berat badan seorang astronot saat di permukaan bumi 700 Newton. Kemudian astronot terbang dengan satelitnya yang berada pada ketinggian R ya, dari muka bumi. R jari-jari bumi. Berapa berat badan astronot sekarang? Ya, astronot itu ada di dalam pesawat, maka beratnya menjadi berkurang. Kalau di bumi itu 700 Newton, kalau di dalam pesawat yang tingginya R, kalau dari pusat itu 2R ya, maka berat dia menjadi berapa. Nah, ini pakai perbandingan W di titik A dibanding W di titik B. W itu weight, berat, sama dengan M kali GA ya. MG itu kan berat, M kali GB, masanya sama ya, masanya sama. WA dibanding WB sama dengan G, ini rumusnya M per R OA kuadrat, G dibanding G M per OB kuadrat ya. Ini boleh diisi 700 ya. WB seper R kuadrat ya dibanding seper 2R kuadrat ya. R-nya dicoret, berarti tinggallah di sini boleh dibalik, ini dibalik sudah ya, langsung ya, 4 dibanding 1. Maka beratnya orang itu menurut matematis sekarang ini, nilai berat sekarang di titik B itu adalah 700 per 4 ya, atau 175 Newton ya, lebih ringan ya, lebih ringan. Jadi tidak terlalu sulit, cuman angkanya yang harus hati-hati ya, angkanya. Dalam perbandingannya biasa saja. Jadi berat astronot itu kalau naik setinggi R dari muka bumi itu berkurang ya, dari 700 tinggal 175 ya, tinggal 175 Newton. Demikian, mudah-mudahan cita-citanya tercapai dan jaga kesehatan ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.